Halo, assalamualaikum buat teman-teman semua. Ketemu lagi bersama Mamang di channel Moto Daily. Di video kali ini Mamang akan bahas saham-saham yang lagi turun nih guys ya. Mungkin teman-teman saat ini banyak banget yang panic selling karena dropnya turun banget kan. Untuk IHSG juga turun banget, apalagi Big Caps ya. Itu turunnya dalam banget guys. Malahan BBRI itu turunnya sampai 23% dari all time high-nya. Nah, buat teman-teman, apakah ini sebuah pertanda baik atau pertanda buruk, guys? Nah, mungkin Mama akan sedikit memberikan apa ya, memberikan saran atau memberikan apa yang Mamang ketahui. Cuman di sini Mamang disclaimer dulu, di video kali ini bukan ajakan jual atau beli sebuah saham, guys. Ini benar-benar murni dari hasil hasil analisa Mamang sendiri. Mau diikutin silakan ataupun enggak apa-apa guys ya. Nah, karena saat ini tuh ada beberapa keuntungan ya buat orang-orang yang mungkin yang udah belinya rendah, itu dia akan nambah muatan guys. Tapi kalau yang belinya di pucuk ya, nih teman-teman biasanya yang baru join itu biasanya suka ikut-ikutan FOMO guys. Jadi FOMO itu misalnya ada yang bagus nih terus digoreng sama beberapa influencer akan naik ikutan guys. Jadi tanpa ada ilmu sedikit pun. Jadi hanya ikut-ikutan aja, ikut-ikutan berita. Kalau beritanya bagus, ikut beli. Itu biasanya berlaku juga di investasi guys ya, maupun saham maupun kripto. Cuman memang di sini akan bahas ke saham ya. Nah, jadi di sini Mama akan bahas dari segi teknikalnya. Mungkin Mamang juga gak terlalu jauh di teknikal, cuman ini sih selama beberapa tahun yang emang dilakuin oleh Mamang ketika memutuskan untuk membeli saham. Yang pertama itu Mamang itu jelas sekali ya kalau beli saham itu harus dicek dulu dari fundamentalnya. Jadi jangan sampai kalian beli sebuah saham tapi kalian gak tahu apapun tentang fundamentalnya, apakah pemasukannya, perusahaannya seperti apa, cara mendapatkan keuangannya seperti apa dan yang lainnya guys. Jadi fundamental ini adalah kunci ya. Fundamental is key. Nah, setelah kalian udah tahu fundamental, kalian tinggal belajar teknikal. Teknikal itu biasanya ada yang belajar teknikal ataupun emang murni gak belajar teknikal sama sekali, itu terserah kalian guys. Cuman Mamang ini, kenapa sih Mamang ini belajar teknikal? Belajar teknikal ini Mamang ini untuk mengetahui kapan beli dan kapan saatnya jual guys ya. Itu juga dibarengin misalnya kalau Mamang udah beli sebuah saham nih dari kuartal satu itu ada kenaikan ya. Setelah ada kenaikan Mamang itu bisa tambah muatan atau bisa memutuskan untuk beli. Ya, dicek juga apakah sebuah perusahaan ini bisa terus grow up atau enggak. Kenapa sih big caps itu grow up-nya itu enggak terlalu signifikan ya, seperti halnya batu bara nih. Seperti kemarin kan ada batu bara yang Projo Pangestu itu naiknya tinggi banget dari awal launch ya, dari awal IPO itu langsung naik melesat, tapi akhirnya turun juga. Nah, untuk saham-saham big caps ini perkembangannya itu paling setahun itu kenaikannya 7% ya, sampai di 15% guys. Kalau saham-saham batubara itu gak bisa sama ya disamain dengan saham-saham big caps, karena emang cara baca fundamentalnya juga beda. Terus ada cycle-nya juga, kita harus beli di harga, emang di harga yang bawah ya. Tapi kalau untuk di BBRI ini ya, misalnya kalian nih udah beli saham yang emang taruhlah di big caps ya, BRI atau BMRI atau BCA atau BNNI, kalian beli itu di pucuk. Nah, kalian memutuskan apakah jual ataupun tidak. Nah, kalau kalian emang udah punya ini ya, teman-teman itu udah punya cash ya, udah punya cash, kalian bisa nambah muatan ya. Karena sayang juga kalau di cut loss, berarti kalian sudah pasti rugi ya. Sudah pasti rugi, apalagi berhenti di tengah jalan, itu sayang banget sih kalau menurut Mamang. Karena lambat laun ini perusahaan emang big caps ini setelah bertahun-tahun juga itu akan selalu menembus all time high ya guys. Jadi hanya khawatir aja. Itu pas lagi corona juga itu turunnya tuh sampai 50% untuk sahamnya BBRI. Kalau ini udah 23% ya. Sebenarnya Mamang ini gak menyangka juga ya saat ini tuh emang di saham-saham big caps ini turunnya tuh terlalu cepat ya. Cepat banget, malahan cepat banget. Tadinya memang itu memprediksikan turunnya tuh di bulan-bulan seperti bulan depan lah ya, bulan Junian. Tapi saat itu langsung turun banget, turun banget karena emang ada sentimen-sentimen negatif di
global ya. Itu juga mempengaruhi dari geopolitik juga ya. Pengaruhi juga saatnya ada penyerangan Iran ya. Penyerangan Iran itu langsung IHSG itu drop banget besoknya guys. Drop banget. Terus ada juga oil gak drop tapi oil itu naik guys ya. Oil naik jadi perusahaan batu bara, perusahaan pertambangan itu ada kenaikan setelah ada penyerangan Iran guys. Nah, kalian juga harus peka terhadap berita-berita seperti ini guys ya. Nah, terus kalian untuk money manajemennya juga, kalian jangan kalau misalnya kalian itu uangnya itu 10 juta ya. Kalau plus 10 juta ataupun 1 juta, pokoknya di under 100 jutaan lah. 100 jutaan itu maksimal itu kalian beli saham itu 3 saham aja guys. Jangan banyak-banyak, 3 saham aja. Nanti biar kerasa naiknya dan simpan sekitar 50% itu di big caps. Sisanya bisa di middle ataupun di low ya. Cuman kalau Mamang saranin di big caps aja, apalagi kalau kalian pemula, jangan pernah sembarangan untuk masuk saham-saham pertambangan guys ya. Apalagi kalian belinya di pucuk ya, apalagi kalau kalian belinya hanya sebatas mau membeli dividen ya. Karena ada juga dividen trap juga, mungkin nanti akan Mamang bahas sekitar tentang dividen trap, bahaya dividen trap untuk teman-teman ya. Jadi untuk dividen hunter itu biasanya kapan sih harus beli? Nah, itu ada tips-tipsnya juga. Nanti kita akan bahas guys ya. Nah, untuk saat ini tadi kan udah dibilang ya. Jadi kalau uangnya misalnya di under 100 juta itu kalian sahamnya tipis-tipis aja guys ya. Jangan beli saham langsung 100 juta misalnya. Pakai dulu aja sekitar 50%-nya guys. Nah, uangnya itu nanti kalian bisa di average down ya untuk beli di bawah. Jadi kalau kalian turun, sahamnya turun itu kalian bisa beli ditambah muatan lagi, nambah muatan lagi. Nah, terus kapan sih kalau untuk memutuskan jual beli saham? Jujur aja Mamang juga waktu dulu pertama banget ya, bingung banget. Kadang ada perasaan gini guys ya. Jadi ketika merah itu pingin dijual, tapi ketika hijau itu gak mau dijual. Karena adalah aduh sayang nih sahamnya lagi hijau nih, nanti aja nunggu naik. Tapi pas merah kita panik. Akhirnya kita jual. Nah, kita langsung aja dicek aja di saham BBRI guys ya. Nah, sebelum kita ke sana, kita cek dulu di IHSG-nya. Nah, di IHSG-nya ini lagi downtrend banget ya. Di resistennya itu di 7450. Ini yang resisten paling tingginya, ini resisten kuat. Dan ini lagi ke bawah ya, lagi ke bawah, lagi downtrend. Nah, untuk biasanya memang itu di sini pakai resisten sama support guys. Hanya dua itu aja ya. Jadi di mana resisten, di mana support. Nah, ini kadang juga Pamang itu pakai YouTube board alert ya. Ini untuk alat bantu. Ini kapan untuk beli dan kapan untuk naik. Ini hanya cuman alat bantu ya, alat bantu aja. Cuman memang 90% itu memang ngambil dari resistance and support kalau di teknikalnya ya. Jadi ini hanya gambaran aja. Nah, biar gak terlalu bingung, kita tutup aja ininya ya. Nah, ininya ada TSR, mungkin kalian yang mau nanyain silakan. Nah, ini sebenarnya kalau dari 2000 ini mengalami uptrend guys ya. Uptrend ini di harga 6.720, berarti ini di bagian supportnya lah. Cuman memang mau bilang ini support yang pertama ya. Jika misalnya ini tembus lagi di support ini akan tembus lagi ke harga 6.941, akan tembus lagi, dan support paling kuatnya ini di bawah ada 6.591 guys. Ini untuk IHSG dan kita langsung masuk ke BBRI guys. Nah, ini di BBRI memang tadi udah dicek, ini penurunannya tuh sekitar 24% ya, 0,57. Ini tinggi banget guys ya. Nah, ini kan lagi uptrend nih ya. Ini uptrend dan udah ditembus. Dan kebetulan ini tuh supportnya kuat banget ya. Kenapa? Kalau kalian pernah belajar, ada yang namanya support minor dan ada support major. Dan kebetulan memang adalah eh, salah satu membernya dari Astronaci, Pak Gema. Jadi memang belajar di sana. Mungkin teman-teman juga udah gak asing lagi dengan Pak Gema guys ya. Nah, kalian bisa cek aja di channelnya dan itu bagus-bagus untuk analisa di bagian teknikalnya. Sekarang juga beliau itu ngebahas tentang masalah saham juga guys dan Bitcoin. Nah, ini di support kuatnya guys ya. Ini berhenti
pada Jumat kemarin itu benar-benar berhenti ini di support kuatnya di sini nih. Ini support kuatnya atau support major ya guys ya. Support minor ini nih seperti ini bisa disebut katakan support minor ini kalau ini support major. Karena kenapa? Setelah dari sini lonjakannya langsung jauh tinggi ke sini guys. Ke all time high ya. Langsung tinggi dan ini langsung turun lagi ke bawah, ini support kuatnya. Langsung plek diem di sini. Nah, nanti kalau misalnya skenario yang kedua, ini kalau turun lagi ini akan kemana nih? Ini kalau turun lagi dia akan di sini dulu di 4660. Kalau turun lagi ini di sini 4040. Nah, kalau BBRI ini di harga 5000 ini cukup menarik banget guys ya. Ini kalian udah bisa mulai nyicil sebenarnya. Kalaupun turun kalian ya tinggal dinambah muatan aja guys. Tambah muatan aja. Kalau kalian nggak punya kalkulatornya mungkin nanti mama akan kasih kalkulatornya biar nanti kalian punya harga rata-ratanya guys. Ya. Ini di BBRI, kalaupun nanti naik, ini gak akan langsung naik. Mudah-mudahan aja di hari Senin ini akan langsung naik ya. Berarti adanya pembalikan arah guys. Tapi nanti kita nunggu konfirmasinya seperti apa. Nah, memang ini udah di ini ya, udah dicek. Nah, ini dijual sebagian. Jadi pas naik di sini memang udah jual sebagian. Terus pas di sini memang nambah muatan ya, nambah muatan. Karena di average zone-nya Mamang itu harganya di sini nih. Jadi Mamang sekarang lagi minus ya. Lagi minus dan Mamang itu di harga 4800 Mamang nambah muatan. Nambah muatan, mungkin nanti kalau ke bawah lagi Mamang nambah muatan dan terus akan nambah muatan guys. Ini untuk di BBRI ya. Nah, kalau kalian misalnya bingung di hari, untuk jangka panjang kalian bisa gunakan di time frame mingguan guys ya. Time frame mingguan. Nah, ini ada beberapa pantulan ya dari resist. Dia udah naik, turun lagi ke bawah, naik, turun lagi ke bawah, naik, tapi di sini akhirnya jebol guys ya. Jadi di sebelah sini guys. Nah, ini adalah kalau saat ini adalah namanya support guys ya. Kalau di atas berarti resisten. Nah, ini supportnya guys. Ya, ini di BBRI di mingguan. Kalau kita dicek BBRI, ini juga memang udah bikin ya, nambah jual sebagian, memang dijual sebagian di sini. Jadi kalau memang tuh beli di bagian bawah di apa? Benar-benar di bottom. Namanya kalau istilahnya itu buy on the weakness guys ya. Jadi memang itu bagian di bottom. Nah, nanti setelah di all time high ya, kita cek juga fundamental seperti apa. Mamang jual sebagian guys. Jadi enggak dijual 100%. Jadi kalau Mamang punya 100 slot, jadi Mamang itu hanya dijual itu 50 lot ya. Nah, sisanya Mamang cicil lagi guys. Jadi ketika turun Mamang cicil, ketika turun Mamang cicil lagi, cicil lagi, cicil lagi. Seperti itu nanti tahun depannya lagi naik lagi Mamang jual lagi. Nah, karena Mamang enggak pernah jual langsung sekaligus. Jadi Mamang jualnya sedikit-sedikit guys ya. Nah, ini untuk BMRI. Jadi di bagian ini udah turun kan ya. Kita coba dicek dulu di hariannya guys. Nah, ini di hariannya. Ini skenario terburuknya ini akan turun di 6300 guys ya. Ini salah satu support ya. Supportnya, tapi ini supportnya support minor guys. Kalau ini bisa disebut, nah ini di bawah ini support kuatnya guys ya. Support kuatnya di 5625. Ini kalaupun jebol, tapi mudah-mudahan aja di sebelah sini ini udah mantul ya. Sebelah sini udah mantul. Mudah-mudahan aja sebelah mantul, walaupun turun ini gak terlalu turun. So thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like dan share ke teman-teman. Mungkin kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, Mama akan bikin video-video lanjutannya itu tentang technical analysis di bidang saham. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.